Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir bersama saya penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Greget juga, Kang Ahmad Rojali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya, hari santri nih, Tad, bertepatan dengan hari santri tadi kita sudah upacara juga, ya. Setelah upacara kita langsung take podcast. baik. Ini menunjukkan dengan adanya hari santri, pesantren dan santri ini sudah mau nggak mau sudah menjadi perhatian nasional. Betul. Jadi segala tindak tanduknya, segala gerak geriknya ya sudah jadi pembahasan nasional. Betul. Gitu. Nah, perkembangan santri dan pondok pesantren dari masa ke masa itu seperti apa nih, Tad? Baik. Ini memang perlu untuk kita pahami dari awal. Pesantren itu dengan adanya hari santri, tentu ini adalah sebuah pengakuan. Sejak awal adanya hari santri adalah pengakuan bahwa santri dan pondok pesantren adalah pusat kekuatan perjuangan bangsa ini. Sehingga ya meskipun masih ada sebagian yang tidak menerima dengan adanya hari santri, karena itu sebagai dikotomi, ya kan, dijadikan satu pembeda, khawatirnya jadi pembeda antara santri dan non santri. Pada faktanya kan tujuan adanya hari santri bukan untuk itu, tetapi untuk menghargai perjuangan para santri yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Bahkan kalau dilihat dari sejarah itu kan begitu luar biasa, dan ini diakui oleh jenderal sekalipun, para jenderal, ya kan, panglima sekalipun mengakui bahwa pada saat terjadi pertempuran di Surabaya yang membunuh Jenderal Malabi, sekutu Inggris itu adalah saya santri, bukan jenderal, bukan dari militer. Nah, itu sudah jelas-jelas diakui, sudah jelas-jelas diakui. Pesantren itu kan sudah lama nih, sudah berabad-abad, ya kan? Dan tentunya sudah membantu negara ini banyak sekali, ya kan? Dari hal pendidikannya, bahkan perekonomiannya pun pesantren sedikit banyaknya itu sangat membantu sekali di masyarakat sekitar pesantren tersebut. Betul. Ya. Nah, benar nggak sih, Tad, dari pesantren yang berabad-abad ini, yang sudah lama ini, itu anti kritik? Jadi seakan-akan kalau anti kritik itu kan tidak ada perkembangan nih, Baik. dari masa ke masa. Baik. Benar nggak seperti itu? Tidak. Karena begini, sejak awal itu kan pesantren ada yang klasik, ya. Ini tidak semua pesantren. Jangan langsung pukul rata. Karena satu pesantren dengan pesantren yang lainnya itu menerapkan sistem yang berbeda-beda. Nah, contoh, ada pesantren yang tetap mempertahankan keklasikannya. Ada juga yang kemudian pesantren itu berkembang diiringi dengan sekolah formalnya dari berbagai jenjang, ya kan, bahkan ada lagi yang lebih luas itu sampai ke perguruan tinggi, ya kan, bahkan ada satu khas yang dikeluarkan oleh pesantren tersebut, misalkan kemajuan dari segi pertaniannya, ya kan, wirausaha. Kemudian banyak juga lah pesantren-pesantren yang lainnya yang saya kira ini sudah ada di titik kemajuan yang luar biasa. Seperti itu. Kalau kita hanya melihat satu pesantren, kemudian sedang ada kekurangan, ya kan? Ada kekurangan, katakan sedang kurang bersih lah, situasinya. Atau ada beberapa fasilitas yang tidak layak. Anda melihat pesantren yang seperti itu, kemudian Anda pukul rata, oh pesantren itu tidak peduli dengan kebersihannya, dengan fasilitasnya. Dan itu saya kira kalau dikritik itu akan menerima, akan menerima. Oh iya, ini fasilitas ini kurang baik, ini nanti akan diperbaiki. Tapi kan lagi-lagi pesantren itu kan sesuatu yang dibangun sebelumnya, bukan langsung difasilitasi segala sesuatunya pemerintah. Bukan, makanya ketika ada fasilitas yang kurang, nah kalau bisa ini yang ngomong pesantren kok begini, jadi bantu dong. Anda harus memberikan solusi. Misalkan Pak Misbah datang ke pesantren, kemudian pintu pesantrennya itu rusak, pintu kamar mandinya rusak, tidak cukup Anda hanya sebatas mengkritik, udahlah ini pesantren nggak layak, kamar mandinya juga kotor, pintu kamar mandinya juga rusak, misalkan. Apakah persoalan akan selesai dengan hanya itu? Iya tidak?
Mungkin karena banyak masyarakat yang menganggap Tat, para santri ini bayaran SPP-nya besar, lancar, padahal tidak semua pesantren. Tidak semua. Tidak semua pesantren itu Pembiayaannya besar, Besar, seperti itu. Bahkan ada beberapa santri yang tidak bisa bayar, ya sudah, pesantren itu tidak menagih, bahkan tidak menahan ijazahnya. betul. Seperti Betul. Jadi kesimpulan akhirnya Pak ya, untuk persoalan anti kritik ini mohon untuk tidak dijadikan satu framing yang disebarluaskan terus menerus pesantren itu anti kritik hanya karena gara-gara persoalan kemarin ada salah satu stasiun televisi yang didemo terus-terusan. Ya jadi manusia itu harus siap lah. Ketika ada aksi, ada reaksi, harus siap dengan konsekuensi itu. Ya kan? Karena sebelumnya tidak dipikirkan secara matang. Dan yang saya aneh itu, ada sebagian masyarakat ketika bicara pesantren itu dari segi kekurangan ataupun ada keburukan di sana, kemudian mereka keluar-keluar ini fakta. Sedangkan ketika ada satu kemajuan yang hebat di pesantren, ya mereka diam. Jadi menyebutkan ini fakta itu ketika satu keburukan. Tapi ada beberapa orang yang ngomong gini, Tat. Ya sudah, kalau nggak ngerasa, ya kalau dikritik buruk atau di framing buruk dan tidak merasa, ya sudah, jangan tersinggung, jangan marah gitu. Misal ada orang nih yang jelek-jelekin pesantren, ya feodal lah atau kiainya mencari kekayaan lah. Iya. Nah, ya kalau misalnya pesantren tidak merasa seperti itu, ya sudah, nggak usah marah. Bener nggak sih, Tat? Kita nggak boleh marah gitu. Sebetulnya ini reaksi ya. Memang kalau ngomong kayak gitu kayak enteng. Coba kalau itu kita balik ke orang-orang yang mengatakan seperti itu. Ketika mereka diserangnya pasti mereka juga akan 1000 cara bagaimana mempertahankan. Ya. Iya tidak? Ini sebetulnya bagaimana upaya kita menangkis fitnah-fitnah itu. Bukan kamu mau dikritik. Sejak awal saya sudah bilang, fitnah itu kan sesuatu yang berbahaya. Ya tidak? Ini harus segera ditangkis ini, harus segera diatasi. Makanya banyak reaksi dari sana sini. Nah, seperti itu. Nah, kritiknya itu mau yang ke arah yang mana sebetulnya? Mau mengkritik apanya? Dan ketika semuanya bersuara, karena yang terjadi di masyarakat sekarang pukul rata seluruh pesantren, mengeneralisir seluruh pesantren. Persoalannya itu, coba kalau misalkan yang mengkritik itu menyebutkan di pesantren A itu masih senang dengan budaya-budaya ini, karena ada pesantren yang, mohon maaf, ketika bertemu dengan gurunya ya tidak sampai ngesot-ngesot. Termasuk saya sendiri di pesantren yang pernah saya mondok di situ, itu ya tidak sampai ngesot-ngesot. Nah, ketika melihat yang ngesot-ngesot, apakah pesantren yang tidak menerapkan sistem itu kemudian menyalahkan? Ya tidak. Itu kan secara internal saja di sana. Ya tidak. Kritik mah ada, cuman ya secara internal. Internal saja. Jadi kan kita bicara satu pesantren dengan pesantren yang lainnya pun ada banyak perbedaan. Tapi ya sudah. Artinya tidak menjadi masalah selagi bukan sebuah pelanggaran hukum. Ya kan? Selagi bukan sesuatu yang melanggar hukum. Dan itu tidak diterapkan loh. Tidak diterapkan misalkan di intern satu pesantren dengan pembiasaan seperti itu, kiainya kemudian diagung-agungkan. Tapi ketika kiainya itu berada di satu tempat umum yang orang-orang nggak tahu, kiainya juga tidak minta saya kalau di pesantren itu diperlakukannya begini, mohon masyarakat nanti memperlakukan begini, kan tidak. Ya, tidak. Ini hanya terjadi di internal saja. Kemudian semacam itu. Dan ini bukan urusan ngerasa dan nggak ngerasa. Tapi fitnah itu harus diluruskan. Harus diluruskan. Jangan kemudian merasanya itu fakta. Memang video-video yang beredar fakta. Yang bikin fitnah itu kan narasinya. Sekarang saya bisa aja, Pak Misbah, seumpama jelas-jelas nih mau berbagi misalkan, kemudian saya video berbagi dengan sesama, membantu sesama, saya video. Nah, video Pak Misbah sedang berbagi itu, kemudian narasinya narasi buruk. Orang ini sebetulnya adalah sedang pencitraan. Sebetulnya uang itu adalah uang hasil curian.
Ini kan gila kalau semacam itu. Bahkan kalau saya membiarkan itu kesannya aneh. Aneh. Seakan-akan membenarkan hal tersebut. Membenarkan hal tersebut. Dan bisa jadi orang nanti ya akan percaya hal tersebut. Nah, itu dia. Jadi ketika saya mengklarifikasi Ya. atau membela atau meluruskan fitnah-fitnah tersebut, ya sebenarnya itu merupakan hak saya, hak jawab saya gitu. Ya, gitu. Makanya begini Kang ya. Saya menawarkan juga kepada orang-orang yang sekarang itu seolah-olah berada di pihak yang sedang mengkritik pesantren untuk membangun katanya kan. Aduh, ini sebetulnya pola pikir yang sudah ada di pesantren itu sudah sangat matang. Ada referensi-referensi yang meluruskan pemikiran orang-orang yang membawa ilmu ada, supaya jangan tergoda dengan gemilau harta dunia, kemudian jangan sampai salah niat dan sebagainya. Pengingat-pengingatnya juga jelas. Kemudian ada juga orang-orang yang kelihatannya itu agamis, ahli ilmu, ternyata dimasukkan ke neraka. Itu sudah banyak diceritakan. Ya. Dengan tanpa koar-koar. Wah, sekarang itu banyak yang hanya casingnya saja padahal isinya busuk. Tanpa koar-koar begitu sudah pada tahu. Ya. Bahkan di pesantren pun ada banyak referensi yang menerangkan itu untuk pengingat. Semuanya kita saling mengingatkan. Tapi ya itu tadi, kita bereaksi, merespon atas kritikan yang ada. Merespon, ya kan? Ketika kritiknya itu adalah sesuatu yang baik, yang membangun, ya pasti akan diterapkan, pasti. Kan setiap kali pesantren itu dikasih masukan atau dikritik, ada beberapa yang bilang, udahlah, kalau nggak ngerti pesantren, tidak paham tentang pesantren, ya udah nggak usah ngomong, diem aja, gitu. Iya. Nah ini kan kesannya negatif bagi mereka nih, Tat. Nah, kalau menurut Ustaz sendiri, jawaban seperti itu bagaimana? Baik, karena mungkin ketika menghadapi orang yang memfitnah ini ya, yang kalimat-kalimatnya itu memfitnah. Ya, memfitnah. Karena lagi-lagi ini dalam hal apapun ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Intinya begitu, Pak. Jadi ini ayat sudah sangat populer sekali sebetulnya ya. Kalau kita melihat tafsirannya dari ayat tadi, di antara ulama itu menafsirkan la tattabi' ma la ya'lamu. Yang artinya jangan mengikuti sesuatu yang tidak mengetahui. Nah, ini diantaranya ketika kita mengambil satu rujukan atau kita ketika mengikuti seseorang yang sedang berargumen dan orang itu sebetulnya tidak tahu, itu jangan diikuti. Ada lagi yang maksud di sana adalah jangan mengatakan sesuatu ketika kamu tidak mengetahuinya. Bahkan ada lagi wakila disampaikan di dalam salah satu kitab tafsir, diantaranya tafsir At-Tabari, wakila la taqul sami'tu walam tasma'. Nah, artinya kamu jangan ngomong aku mendengar, padahal faktanya kamu tidak mendengar langsung. Itu satu. Kemudian la taqul ra'aitu walam tara. Jangan bilang aku melihat, ini fakta, padahal yang nyatanya di lapangan kamu tidak melihat. Ini pesan sangat berharga ini. Kemudian jangan kamu katakan juga alimtu walam ta'lam. Aku tahu, padahal aslinya dia tidak tahu. Nah, supaya ini tidak terus-terusan terjadi, kita mengamalkan pesan-pesan tadi ya. Jangan ngomong udah lihat kalau belum benar-benar lihat, ya kan? Jangan ngomong saya dengar, padahal faktanya tidak mendengar, ya kan? Kemudian jangan bilang saya tahu loh, padahal aslinya dia tidak tahu. Menurut saya untuk saat ini itu ya, untuk saat ini itu sudah sangat baik menurut saya. Kenapa? Karena ketika ada satu kritikan dibalas dengan argumen lain, ya. Meskipun kadang berbeda pendapat, tapi ya ini merupakan suatu hal yang rahmat menurut saya. Betul. Jadi ketika ada yang tidak suka pesantren lalu membuat video tentang argumennya tentang pesantren. Baik. Lalu dari pesantren membuat argumennya lagi untuk membantah tersebut. Dan tidak sampai terjadi peperangan, apalagi pertumpahan darah. Ini menurut saya sudah sangat baik sekali, gitu. Dan ini menunjukkan bahwasanya
Islam itu menunjukkan rahmatanil alamin. Ya, betul. Di sini ya meskipun sesekali kita kadang marah dengan argumen tersebut, tapi ya selagi tidak ada pertumpahan darah dan Ya. tidak ada pelanggaran hukum, di sini sudah baik sekali. Menurut saya seperti itu. Betul.